Oke, kita mulai ya. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah perjalanan yang jujur aja super menantang tapi juga luar biasa menarik, yaitu pindah kuadran dari dunia karyawan yang serba teratur ke dunia wirausaha yang ya penuh kejutan. Ini lompatan yang besar banget dan kita akan coba bedah bareng-bareng di sini. Nah, kalimat ini benar-benar nangkep semua rasanya. Diambil dari pengalaman banyak orang yang udah ngalamin sendiri. Ada rasa cemas, nggak siap, dan ya sedikit teror juga. Karena ini bukan sekedar pindah kerjaan loh. Ini benar-benar mengubah seluruh realitas hidupmu. Ini nih pertanyaan besarnya. Kenapa sih banyak banget orang yang mungkin jago banget di kerjaannya, jadi bintang di kantor, tapi pas mulai bisnis sendiri malah kelabakan? Nah, di sini kita akan bongkar satu persatu faktornya. Anggap aja ini semacam peta buat kamu navigasi di medan yang benar-benar baru. Oke, hal pertama yang paling fundamental, kita harus paham dulu bedanya dunia yang kita tinggalin sama dunia yang mau kita masukin. Ini bukan soal mana yang lebih baik atau lebih buruk ya, tapi ini soal aturan mainnya tuh beda total. Coba deh kita bandingin langsung. Di dunia karyawan, kamu itu hidup di dalam sebuah ekosistem yang udah jadi. Ada kepastian, paling nggak kamu tahu tiap bulan dapat gaji. Strukturnya jelas, tugasmu apa, dan yang paling penting, ada jaring pengaman. Nah, sebagai pengusaha, kamu harus bangun semua itu dari nol, sendirian. Sekarang kita bakal bahas tantangan-tantangan utamanya. Eits, tapi jangan lihat ini sebagai sesuatu yang menakutkan ya. Anggap aja ini adalah titik-titik penting di peta perjalananmu. Sesuatu yang bisa kamu antisipasi dan siapin dari sekarang. Ini dia hal pertama yang bakal langsung hilang, jaring pengaman. Gaji bulanan yang stabil, yang bikin kita tenang, bayar cicilan, bisa ngerencanain liburan, dan ya, hidup tanpa was-was. Buat seorang pengusaha baru, konsep ini lenyap begitu saja. Dan ini realita pahit di awal-awal. Pendapatanmu itu bukan cuma nol loh, seringnya malah minus. Kamu keluarin modal buat bikin produk, buat marketing, buat operasional, sebelum kamu bisa lihat ada uang masuk. Tekanan finansial kayak gini tuh nyata banget dan bisa bikin mental jatuh. Tantangan berikutnya, perubahan peran yang super drastis. Kalau di kantor kamu mungkin seorang spesialis, jago banget di marketing, atau keuangan, atau IT. Nah, begitu jadi pengusaha, kamu harus jadi seorang generalis. Yup, selamat. Kamu sekarang adalah seluruh departemen di perusahaanmu sendiri. Dari mikirin strategi gede sebagai CEO sampai ngirim paket sebagai kurir. Ini bukan cuma capek fisik, tapi juga capek mental. Karena otakmu harus ganti-ganti topi terus sepanjang hari. Pertanyaan ini kelihatannya simpel banget kan? Tapi buat seorang founder, ini adalah sumber kelelahan yang luar biasa. Kenapa? Karena setiap keputusan, mau itu besar atau kecil, semuanya berhenti di kamu. Mulai dari hal yang kayaknya sepele, misalnya nentuin warna logo yang pas, sampai ke keputusan yang super strategis yang bisa nentuin nasib bisnismu, kayak netapin harga jual produk, Bahkan sampai ke hal-hal kecil harian kayak email mana yang harus dibalas duluan. Nah, rentetan keputusan tanpa henti ini, dari pagi sampai malam, itu menciptakan sebuah fenomena nyata yang namanya decision fatigue atau kelelahan mengambil keputusan. Ini bukan cuma capek biasa loh, kualitas keputusanmu itu bakal menurun seiring berjalannya hari. Bahaya kan? banyak orang mikir jadi bos buat diri sendiri itu artinya bebas. Kenyataannya justru sebaliknya. Kamu butuh disiplin yang jauh lebih tinggi. Nggak ada lagi atasan yang nagih deadline, nggak ada jam kantor yang maksa kamu buat kerja. Semuanya tergantung kamu. Inilah jam kerjamu yang baru. Batasan antara kerjaan dan kehidupan pribadi itu jadi tipis banget, bahkan bisa hilang. Bisnismu itu ada di pikiranmu terus, di handphone, di laptop, 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Justru tantangannya adalah memaksa diri sendiri buat berhenti kerja. Di luar itu semua, ada juga rintangan psikologis yang sering nggak kelihatan. Ngatur duit itu satu hal, tapi ada juga soal membangun jaringan dari nol lagi. Menelan ego karena kamu bukan lagi manajer di perusahaan X, tapi seorang pemula. Dan mungkin yang paling berat buat banyak orang, rasa takut dihakimi sama lingkungan sosial kalau usahamu gagal. Oke, setelah dengar semua tantangan tadi, mungkin kedengarannya jadi makin serem ya. Tapi tenang, kabar baiknya adalah kamu nggak harus melompat secara buta. Ada cara yang lebih cerdas untuk memulai perjalanan ini. Kuncinya adalah mitigasi risiko. Gimana caranya? Coba 3 langkah cerdas ini. 1. Validasi ide kamu. Ini bukan cuma nanya ke teman ya. Ini artinya coba jual produk atau jasamu dalam skala super kecil selagi kamu masih kerja. Tujuannya dapat bukti nyata dalam bentuk uang, bukan pujian, bahwa ada orang yang mau bayar.
2. Bangun sistem. Sebelum resign, coba deh bikin alir kerja paling dasarnya. Gimana cara terima order, gimana cara nagih, gimana nanganin komplain. Sistem sederhana ini bakal nyelamatin kamu dari kekacauan di bulan-bulan pertama. Dan terakhir, pelajari pasar. Manfaatin keamanan finansialmu sekarang buat riset mendalam. Ngobrol sama calon pelanggan, pahami masalah mereka. Ini kemewahan yang gak bakal kamu punya lagi saat udah terjun bebas. Jadi, itulah petanya. Medan yang bakal kamu lalui, rintangan yang mungkin kamu hadapi, dan persiapan yang bisa kamu lakukan. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, kenapa ini sulit? Tapi, dengan semua bekal pemahaman ini, apakah kamu siap untuk mengambil lompatan itu? Coba deh direnungkan.